Dhamma di segala zaman. Ini memang tema yang belum pernah diungkit sebelumnya, walaupun di masyarakat kadang-kadang suara-suara itu terdengar, apakah Dhamma ini sesuai dengan kemajuan zaman? Karena mengingat ajaran Sang Buddha ini sudah hampir 3.000 tahun lamanya. Jadi, Pak 3.000 tahun ini bisa ya mengikuti zaman. Karena kalau sekarang kita membaca beberapa ungkapan di masyarakat, ataupun ada satu ungkapan masyarakat yang sangat terkenal, bahwa setiap orang ada zamannya. Dan setiap zaman ada orangnya. Nah, jadi kalau kita lalu berbicara tentang Dharma, ajaran Sang Buddha atau Sang Buddha sendiri misalnya, kita sering mengatakan dalam beberapa ceramah, ya mungkin kalau tadi Ibu Yuliana sudah punya pengalaman ceramah di beberapa tempat misalnya, kadang-kadang menyampaikan di zaman Sang Buddha, nah jadi ada zaman Sang Buddha. Tapi itu berarti adalah setiap zaman ada orangnya. Tetapi kemudian kita mengatakan, di zaman sekarang, nah di zaman sekarang apakah ada Sang Buddha? Nah ini rasanya kita baru peringati ini tentang Trisuci Waisak itu, bahwa beliau sudah tidak ada di zaman sekarang ini, di zaman kita bisa ngobrol-ngobrol lewat media komunikasi yang demikian canggih ini. Sudah tidak ada, beliau sudah tidak hidup di zaman ini. Tetapi kalau tadi diceritakan di zaman Sang Buddha bersabda. Nah, jadi sekarang kita lalu melihat zaman ada orangnya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Di masa yang akan datang, di zaman-zaman yang akan datang, kita sudah tidak zamannya lagi. Kadang-kadang mungkin kalau Anda mendengarkan musik anak-anak muda ya, saya lihat ini ada beberapa peserta kita ini kebanyakan cukup senior, sehingga anak muda, anak-anaknya mungkin sudah mahasiswa ataupun mungkin sudah lulus perguruan tinggi. Kadang ketika mendengarkan lagu-lagu mereka, para orang tua ini mengeluh, kok di zamanku nggak seperti itu ya lagunya. Ini zaman ini kenapa lagunya kayak gitu? Nah, jadi ini benar-benar menegaskan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, tema ini menjadi menarik, menjadi satu tantangan. Tema yang dipilihkan oleh Garda Dharma Indonesia ini, bahwa Dhamma di segala zaman. Wow, ini membuat kita lalu berpikir, Bu, apakah Dhamma di zaman dulu berbeda dengan Dhamma di zaman sekarang? Kalau tadi Sang Buddha di zaman dulu beliau hidup, sekarang Sang Buddha sudah tidak hidup. Lagu-lagu zaman dulu ada, zaman sekarang sudah tinggal lagu kenangan. Nah, sekarang Dhamma di zaman dulu ada nggak dengan berbeda dengan yang hari ini? Saudara-saudara, kemudian kita kaitkan dengan beberapa pandangan di masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, tema ini jarang diungkit oleh kalangan umat Buddha, tetapi sering kita mendapat pertanyaan dari lingkungan, bahwa agama Buddha itu ketinggalan zaman, karena sudah 3.000 tahun. Agama Buddha itu kuno, agama Buddha itu, sudah layak ditinggalkan lah. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Agama Buddha itu kuno. Buktinya apa? Buktinya biku-biku modelnya kayak gini. Loh kok kuno? Lah coba biku-biku pakai jubahnya, potongan rambutnya. Kan sejak zaman Sang Buddha seperti itu. 3.000 tahun sudah. Di candi-candi, kemarin di Borobudur misalnya, yang begitu heboh dengan kegiatan tudong dan lain sebagainya, ya ada relief-relief biku ya yang sama modelnya. Jadi kuno ini sebetulnya. Kemudian kadang-kadang kita lalu melihat puja bakti agama Buddha, ya
duduk di lantai, kuno, masuk Dhamma Sala, lepas sandal, kuno. Nah, jadi orang-orang lalu menyoroti seperti itu. Kemudian saya menjawabnya dengan lebih sederhana, karena mungkin Anda juga mungkin mendapat pertanyaan itu, baik dari lingkungan maupun bahkan oleh anak-anak Anda sendiri, keluarga Anda. Begini ya, memang tampilan biku ini ya memang sudah 3.000 tahun. Ya bolehlah dikatakan kuno, ya silahkanlah. Tetapi itu kan biku, jadi enggak, umat kan tetap modern ya. Kalau Anda lihat Ibu Yuliana, wah trendy banget. Potongan rambutnya, pakaiannya, wow, selalu rapi beliau. Kemudian tadi Saudara Fendi, wah juga rapi. Demikian pula teman-teman yang lain kan rapi-rapi. Jadi kita kalau di biara ya semuanya rapi-rapi. Bikunya ya memang model kuno begini, 3.000 tahun. Kemudian duduk di lantai. Ya memang kita kebanyakan umat Buddha duduk di lantai. Walaupun sekarang juga disediakan kursi di belakang untuk yang umat yang sudah cukup senior lah usianya. Tetapi kalau kita hanya membahas tradisi-tradisi seperti itu, maka kelihatan agama Buddha ini memang 3.000 tahun yang lalu. Seperti sudah nggak sesuai dengan zaman ini. Tapi kita sekarang membahas tentang Dhamma di segala zaman. Bukan tradisi Buddhis di segala zaman. Kalau Dhamma di segala zaman, Dhamma ajaran Sang Buddha ini apa? Inti Dhamma adalah 4 kesunyataan mulia. Jadi, Sang Buddha mengajarkan yang pertama kali di dalam khotbah beliau pemutaran roda Dharma, Dhammacakkappavattana Sutta, beliau mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Dan 4 kesunyataan mulia inilah yang beliau bahas selama 45 tahun mengajar. Dan 4 kesunyataan mulia ini pula yang dibahas oleh zaman-zaman ataupun orang-orang di zaman setelah Sang Buddha wafat, juga tentang 4 kesunyataan mulia. Tidak ada yang berubah. Karena ini Dhamma, bukan tradisi Buddhis. Nah, sekarang 4 kesunyataan mulia berisi, hidup ini berisi ketidakpuasan. Kenapa berisi ketidakpuasan? Karena kita tidak bisa selalu berkumpul dengan yang kita sayangi dan kita cintai. Kita selalu juga punya kesempatan bertemu dengan yang tidak kita sukai. Kalau sudah membahas 4 kesunyataan mulia, di zaman Sang Buddha belum terlahirkan, belum ada, atau bahkan di Buddha-Buddha yang dulu, di zaman Buddha Gotama, di zaman setelah Buddha Gotama, di zaman Buddha yang akan datang, semua kalau bertemu dengan yang tidak disuka, pasti isinya tidak puas. Kok aku ketemu dia sih? Kenapa sih aku mesti harus bertemu dengan orang itu, bertemu dengan suasana itu, bertemu dengan cuaca seperti itu, pasti menjadi tidak menyenangkan. Sehingga ketika ada cuaca 30 derajat di Inggris saja, langsung masuk berita. Cuaca 30 derajat Celcius di Inggris, sampai banyak yang pingsan. Padahal kita di Indonesia ya sudah sering juga sampai 30 derajat. Nah, kenapa? Karena bertemu dengan yang tidak disuka sudah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau disebut stres. Berpisah dengan yang dicinta juga menimbulkan hal yang tidak menyenangkan alias stres. Misalnya apa? Kalau kita ini sekarang bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, dan lain sebagainya. Satu ketika anak mungkin sekolah di luar negeri, sehingga kita tidak bisa kelihatan setiap saat. Anak yang kita sayang, kita bisa stres. Berpisah dengan pasangan hidup, mungkin pasangan hidup pergi ke kota lain, atau pergi ke alam lain. Stres.
Bahkan berpisah dengan binatang peliharaan pun stres. Punya anjing disayang-sayang, kalau hilang ditulis berita kehilangan anjing dan lain sebagainya. Begitu ketemu dirangkul sampai menangis dan lain sebagainya. Begitu anjingnya meninggal, stres. Kucing yang disayang-sayang meninggal, stres. Nah, berpisah dengan yang dicinta, sejak zaman Buddha-Buddha sebelumnya, sampai Buddha Gotama, sampai Buddha yang akan datang, sampai nanti di zaman yang akan datang pun, selalu tidak menyenangkan. Dan bertemu dengan yang tidak disukai pun tidak menyenangkan. Oleh karena itu disebutkan di dalam Dharma, ajaran Sang Buddha tentang 4 kesunyataan mulia, bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan, karena bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang disukai, ada sebabnya, yaitu keinginan, ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, dan tidak ingin berpisah dengan yang dicinta, tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Kalau keinginan itu sebagai penyebab, maka keinginan itu dikendalikan, bisa timbul kebahagiaan, dan ada cara mengendalikan dengan jalan mulia berunsur 8. Ini yang diajarkan Sang Buddha di dalam 4 kesunyataan mulia di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Dan disampaikan di dalam Dharma, ajaran ini sudah diajarkan oleh para Buddha di zaman dulu, para Buddha di zaman yang akan datang, dan juga Buddha di zaman ini. Dengan demikian, maka Dhamma di segala zaman bisa diterima. Karena selalu terjadi cerita 4 kesunyataan mulia, bahwa ada ketidakpuasan, tetapi pada endingnya ada jalan untuk mengatasi ketidakpuasan itu dengan mengendalikan keinginan. Jalan mulia berunsur 8, ada yang disebut sila, samadhi, dan panya. Atau kadang orang menyampaikan dengan panya, sila, dan samadhi. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita tidak membahas tentang 4 kesunyataan mulia, karena itu sudah terlalu sering. Juga sudah terlalu sering menceritakan bagaimana mengatasi keinginan, sudah terlalu sering. Tetapi sekarang kita akan membahas salah satu poin Dharma yang ada di dalam Anguttara Nikaya tentang Dhamma yang bisa masih berlaku sampai saat ini, sampai di masa yang akan datang. Saudara-saudara, Dharma ini nanti akan menjadi pedoman untuk kita juga. Jadi, di zaman ini kita hidup, ya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, dan kita hendaknya bisa melaksanakan Dhamma yang akan saya sampaikan, yang saya ambilkan dari Anguttara Nikaya ini. Jadi jangan lagi kita punya pandangan bahwa Dhamma ini ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Yang pertama, saudara, Dhamma mengajarkan kembangkanlah cinta kasih. Dari zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, cinta kasih ini sumber kehidupan. Apakah contoh cinta kasih sebagai sumber kehidupan? Salah satunya seorang ibu yang mengandung anaknya. Kalau ibu ini tidak punya cinta kasih, maka dia kemudian dengan berbagai alasan, anak itu mungkin akan digugurkan. Tapi kalau ibu ini memiliki cinta kasih, maka anak itu akan dirawat, dijaga. Walaupun ibu ini belum mengetahui apakah anak ini setelah dilahirkan akan menjadi jahat, apakah setelah dilahirkan anak ini menjadi anak yang berbakti, apakah setelah dilahirkan anak ini menjadi anak yang utuh fisiknya juga bagus, apakah anak ini setelah dilahirkan tidak lengkap, kurang indah dilihat misalnya. Dia tidak memperhatikan itu, tetapi seorang ibu dengan cinta kasihnya, dia merawat anaknya di dalam kandungan
supaya bisa bertumbuh sampai waktunya terlahirkan. Sehingga di dalam Dhamma dikatakan cinta kasih sumber kehidupan. Ketika kita bisa mengembangkan cinta kasih, bukan hanya sebagai ibu kepada anaknya, tetapi nanti ayah kepada istrinya yang sedang mengandung, ayah kepada anaknya sebagai bayinya yang juga merupakan hasil dari yang dia telah kerjakan bersama-sama dengan istrinya, maka anak ini pun menjadi milik bersama yang harus dirawat. Inilah cinta kasih. Cinta kasih dimulai dari keluarga, kemudian cinta kasih bisa berkembang ke masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal, yang ketemu di jalan. Ketika dia menyeberang, kita dengan penuh kasih sayang, kita memberikan kesempatan dia untuk lewat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia mengangkat barang berat, kita punya cinta kasih untuk membantu dia misalnya. Ini semua adalah pengembangan cinta kasih. Bahkan bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada masyarakat, juga bahkan kepada semua makhluk. Sehingga kita bisa menyayangi bukan hanya kepada anjing dan kucing yang kita pelihara, tapi bahkan kadang ada beberapa orang mengembangkan kasih sayangnya ini kepada kucing dan anjing yang terlantar, yang kemudian dirawat, dijaga, sampai menjadi sehat, dan mungkin diumumkan siapa yang akan mengadopsi anjing dan kucing yang sudah dirawat menjadi sehat. Inilah cinta kasih, sumber kehidupan. Kita perlu mengembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kita menanam kebajikan cinta kasih ini, maka buah kebajikan juga akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di zaman dulu, di zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang, ketika kita mencari nafkah kehidupan, berusahalah mencari nafkah yang tidak melanggar sila. Berusahalah dengan keras, berusahalah dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin mencari mata pencaharian yang tidak berpotensi melanggar sila. Apakah sila di dalam Dharma? Minimal ada 5 latihan kemoralan atau sila. Tidak membunuh. Jadi usahakan pekerjaan kita tidak berurusan dengan pembunuhan ataupun hasil pembunuhan. Tidak membunuh, tidak mencuri, jangan melakukan pencurian. Usaha kita itu juga jangan berhubungan dengan hasil pencurian. Tidak melanggar kesusilaan, jangan bekerja yang ada hubungannya dengan pelanggaran kesusilaan ataupun mengkondisikan orang lain melanggar kesusilaan dari usaha kita. Berusahalah untuk tidak berbohong dalam usaha kita, dan berusahalah menghindari hilangnya kesadaran karena mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Inilah mata pencaharian yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau kita di zaman dulu, di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, melakukan salah satu dari pelanggaran sila ini, kita terkondisi bisa melanggar hukum negara. Misalnya kita menjual barang curian misalnya, kita bisa melanggar hukum negara, berpotensi ataupun bahkan melanggar hukum negara, sehingga kita bisa masuk ke penjara, dipidanakan. Tetapi kalaupun kita dengan kepandaian kita ataupun kita dengan berbagai cara berusaha menghindari dari hukum negara, kita dengan pelanggaran kelima sila ini atau salah satunya, kita terkondisi untuk tidak berbahagia di dalam kehidupan kita. Padahal pelaksanaan Dharma itu dapat mengkondisikan kita hidup bahagia. Kalau sekarang yang pertama tadi,
adalah mengembangkan cinta kasih supaya kita juga menanam banyak kebajikan agar memperoleh hidup bahagia. Yang kedua, melakukan pekerjaan atau bermata pencaharian yang berpotensi melanggar sila itu kita hindari, maka kebahagiaan pun akan terkondisi kita dapatkan. Nah, kemudian saudara-saudara, yang ketiga, walaupun tadi sudah ada di bagian kedua, yaitu tentang pekerjaan yang tidak melanggar sila, ataupun berusaha mengkondisikan orang untuk melanggar sila, maka yang ketiga, kita sendiri hendaknya juga menjaga perilaku kita supaya kita menjaga kemoralan. Di zaman ini, walaupun itu sulit, kadang-kadang terkondisi karena hidup bebas di masyarakat tertentu, walaupun terkondisi seperti itu, orang yang ingin bahagia, mulailah dengan menjaga sikap. Kenapa demikian, saudara? Kita tentu sudah sering membaca di berbagai media bahwa kasus-kasus pelanggaran kemoralan seperti ini kadang bisa berakhir dengan hukum pidana, kadang bisa berakhir dengan pembunuhan, kadang berakhir dengan penganiayaan, yang jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Jadi, ketiga hal ini kalau kita lakukan, yaitu kita mengembangkan cinta kasih, berusaha yang tidak melanggar sila, dan menjaga perilaku kita agar sesuai dengan aturan kemoralan di dalam masyarakat ataupun di dalam dharma, maka hidup kita ini akan bahagia. Apalagi kalau kita mengembangkan kebenaran. Kebenaran di dalam berbicara, kejujuran di dalam berbicara, kejujuran di dalam bersikap dan bertindak. Saudara-saudara, di dunia seperti hari ini, ketika bisnis online demikian marak, kalau kita tidak jujur, bisnis online yang kita bangun untuk waktu yang sudah cukup lama bisa hancur karena mendapatkan rating yang jelek. Jadi kita mengirimkan, misalnya kita menjual barang elektronik, HP misalnya, handphone, tapi kemudian kita kirim pesanan itu dengan barang second misalnya, barang yang sudah bekas misalnya. Ketika orang itu menerima, orang yang pertama menerima mungkin tidak tahu sehingga kita kemudian orang lain kan juga tidak tahu karena barangku yang second ini aku kemas dengan baik sekali. Orang yang pertama tidak tahu, ya pembeli pertama, pembeli kedua nggak tahu, pembeli ketiga nggak tahu. Tapi ada nanti satu masa pembeli yang mengerti teknologi, dia melihat, dia mengamati, loh handphone ini kok bekas. Kemudian dia menulis di media bahwa penjualan di toko ini, toko online ini adalah barang bekas. Kemudian pembeli kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang tadi diam-diam saja tadi, melihat dan membuktikan benar bekas. Dan akhirnya usaha kita menjadi hancur. Kenapa? Karena kita tidak mengembangkan kejujuran. Di zaman hari ini justru sangat baik untuk jujur. Apalagi sekarang di dunia ini mulai mengurangi keterlibatan seseorang terhadap transaksi. Misalnya pergi ke supermarket. Di beberapa negara maju, supermarket itu sudah tidak dijagain orang. Jadi kita ngambilin barang kiri, kemudian kita tinggal ngetap HP kita, sudah. Kita membayar seluruh belanjaan yang kita beli tadi. Baik itu belanjaan yang murah, mungkin itu sayur-sayur dan sebagainya, ataupun
belanjaan yang mahal, misalnya barang-barang elektronik, mungkin juga barang-barang fashion, dan lain sebagainya. Tinggal ngetap HP kita dengan QR code-nya, selesai. Nah, itu kejujuran. Nah, kita hendaknya juga mulai dengan seperti itu, karena kalau tidak, kamera ada di mana-mana. Sehingga begitu kita melewati saja, ya mungkin hari itu tidak masalah, tapi langsung kita dikenali kameranya sebagai orang yang penipu. Nah, kita tidak jujur di dalam tindakan kita. Kemudian di beberapa negara sudah menerapkan kalau naik bis umum misalnya, ngetapnya itu di pinggir jalan. Jadi tidak di bisnya, ngetap di pinggir jalan. Kemudian naik bis. Sampai di mana, nanti turun, ngetap lagi di pinggir jalan. Bukan di bisnya. Anda bisa bayangkan kalau itu sekarang digunakan di sini, mungkin banyak orang naik bis, turun bis, nggak bayar. Masih belum jujur. Tetapi di negara-negara yang sudah maju, ngetap di pinggir jalan itu bisa. Kemudian masuk ke kereta api bawah tanah ataupun kereta api cepat dan lain sebagainya. Semuanya sudah serba elektronik dan tidak ada hubungannya dengan orang. Nah, kalau kita ini selalu bisa berbicara dengan baik, berperilaku dengan jujur, kata-kata kita juga benar, maka kata-kata kita bisa dipercaya orang lain, perilaku kita juga bisa dipercaya orang lain. Dan kalau sudah demikian, maka kita sudah siap menghadapi kemajuan. Sehingga kalau jadi dikatakan dhamma di segala zaman, justru dengan kita melaksanakan dhamma, kejujuran ini, kita siap untuk menghadapi zaman ini. Karena zaman yang serba elektronik, zaman yang serba robot, zaman yang serba orang bisa dipercaya, kita siap menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, inilah kejujuran. Kalau yang pertama tadi adalah berbicara tentang pengembangan cinta kasih. Kalau yang kedua ini tadi adalah berusaha bekerja bermata pencaharian yang tidak melanggar kemoralan atau berpotensi melanggar kemoralan. Kemudian yang ketiga ini adalah menjaga kemoralan sendiri supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, baik di dalam pembicaraan maupun perilaku. Ya, nah kemudian yang kelima sekarang adalah bahwa kita di dalam kehidupan modern ini, di zaman ini maupun zaman dulu maupun zaman yang akan datang, sesuai dengan dharma yang ada di Anguttara Nikaya ini, berusahalah untuk mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kita memang memiliki 3 dimensi waktu, masa lalu, kira-kira tadi setengah jam yang lalu, masa yang akan datang, mungkin setengah jam yang akan datang, mungkin 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, seminggu lagi. Kita selalu punya masa lalu dan masa depan. Tetapi masa lalu itu hanya kenangan dan pelajaran. Masa depan, tujuan, tapi masih belum terjadi, masih impian. Apakah kita masih hidup lagi seminggu lagi? Belum tahu. Apakah kita masih hidup 1 jam lagi? Belum tahu, belum tentu. Mungkin 1 jam lagi kita masih hidup, mungkin sebulan lagi kita masih hidup, mungkin 10 tahun lagi masih hidup, tapi belum tentu. Sedangkan 1 hari yang lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak bisa kembali ke 1 hari yang lalu. Seminggu yang lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak bisa kembali ke seminggu yang lalu. Demikian pula setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita tidak bisa kembali, walaupun pernah terjadi. Kita hanya bisa mengambil pengalaman itu sebagai pelajaran untuk kita pergi saat ini. Kesadaran hidup pada saat ini, itu yang akan melepaskan kita dari stres, melepaskan kita dari ketakutan, melepaskan kita dari kegelisahan.
melepaskan kita dari kekecewaan dan segala bentuk pola pikir yang negatif. Karena ketika ketakutan datang, aduh, dulu aku pernah mengalami seperti ini, nanti di masa depan bagaimana kalau saya ngalami lagi? Pengalaman di masa lalu yang seperti itu saya jadikan pelajaran untuk persiapan di masa depan. Sehingga di masa depan kalau itu pun terjadi, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Karena kita sudah pada persiapan mulai saat ini. Demikian pula kebahagiaan di masa lalu. Aku bisa sukses di masa lalu. Kalau tadi dikatakan bisa ada pelatihan, Dhamma Desana atau Dhamma Duta dan lain sebagainya. Aku bisa sukses pada saat pelatihan itu. Kemudian aku jadikan kesuksesan itu sebagai pelajaran. Untuk kemudian saya cari sebabnya. Dan kemudian saya tingkatkan di kehidupan ini. Di saat ini. Inilah sebetulnya yang kita bisa lakukan di masa lalu untuk jadi pelajaran, untuk memperbaiki masa depan. Sehingga kesuksesan di masa lalu bukan hanya sebagai kebanggaan, tapi kesuksesan di masa lalu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di masa depan. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini, kita akan menjadi orang yang batinnya tenang, seimbang. Di zaman dulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang, kita selalu batinnya tenang, seimbang. Pikiran kita selalu jernih untuk siap menghadapi masa depan karena kita telah belajar dari masa lalu. Saudara-saudara, 5 hal inilah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam Dharma yang diajarkan Sang Buddha ribuan tahun yang lalu, tetapi masih bisa digunakan di zaman sekarang dan masih akan bisa digunakan di masa yang akan datang. Karena ketika pikiran kita tenang, kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Keputusan untuk mengembangkan cinta kasih. Keputusan untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Keputusan untuk menolak perilaku yang melanggar kesusilaan. Keputusan untuk terus-menerus menjaga pikiran kita supaya selalu bersih. Menjaga ucapan kita supaya selalu jujur, kemudian juga menjaga perilaku kita supaya lurus. Dengan demikian, kesadaran setiap saat ini menjadi penjaga pelaksanaan keempat sebelumnya untuk lebih sempurna. Dan upaya kita mengembangkan kesadaran setiap saat ini dilakukan dengan latihan kesadaran, pengulangan kalimat saat ini saya sedang apa. Kalau saat ini saya sedang bernafas, cobalah juga disebutkan ini saya sedang menarik nafas. Kalau saat ini saya sedang mengeluarkan nafas, cobalah sebutkan juga saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Kalau Anda bisa berlatih ini 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur 15 menit, hanya mengamati saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Semua pikiran yang lain Anda singkirkan dan Anda hanya pusatkan pada saat ini Anda napas masuk, napas keluar. Maka di dalam kehidupan sehari-hari Anda akan lebih terkondisi, terbiasa untuk menyadari saat ini sedang apa. Kalau tadi 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur, saat ini sedang memperhatikan nafas kita. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari, kita bukan memperhatikan nafas, tapi memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita ucapkan, dan apa yang sedang kita pikirkan. Saat ini saya sedang melangkah menuju ke tempat kerja. Saat ini saya sedang menyetir kendaraan menuju ke tempat kerja. Saat ini saya sedang berbicara dengan rekan saya. Saat ini saya sedang berbicara dengan teman saya yang lain. Saat ini saya sedang berpikir baik. Saat ini saya sedang berpikir tidak baik. Kita bisa sadari semua itu. Sehingga ketika kita berpikir yang tidak baik, kita bisa abaikan. Dan kita luruskan pola pikir kita untuk menjadi lebih baik. Ketika pikiran kita selalu diarahkan menuju yang baik, maka yang kita ucapkan menjadi ucapan yang baik.
yang kita lakukan menjadi perilaku yang baik. Inilah yang tadi saya sampaikan, kesadaran saat ini menjadi penopang, menjadi pendorong, menjadi penguat 4 perilaku yang sebelumnya yang tadi saya sudah sebutkan. Oleh karena itu, di urutan yang kelima ini bukan menjadi urutan yang paling tidak penting, tapi justru menjadi yang paling penting. Karena itu, usahakanlah mulai sekarang sampai nanti di akhir kehidupan kita, gunakanlah minimal 15 menit pagi bangun tidur. 15 menit malam mau tidur. Duduk yang enak, duduk yang tenang, duduk yang rileks, santai, tutup mata, kemudian mengamati, merasakan napas masuk dan napas keluar. Semua pikiran yang bukan tentang napas abaikan, adanya kembalikan ke napas masuk dan keluar. Kemudian nanti selesai itu, amatilah apa yang Anda kerjakan, ucapkan, dan pikirkan. Dalam 3 bulan kalau Anda bisa lakukan, maka keempat yang lainnya ini, yaitu bisa mengembangkan cinta kasih, bisa kemudian juga bermata pencaharian yang baik dan tidak melanggar sila, bisa berperilaku tidak melanggar sila, dan kemudian bisa berperilaku jujur dan berbicara jujur, itu dapat Anda kerjakan menjadi lebih mudah Anda kerjakan, dan itu menjadi bekal hidup kita di zaman ini yang sesuai dengan Dharma. Karena sesungguhnya Dhamma dapat bertahan di segala zaman, karena Dhamma berbicara tentang bagaimana ketika kita berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci, yang semua itu hanya karena pikiran kita. Ketika pikiran bisa kita kendalikan, hidup ini menjadi bahagia. Dan kalau hidup ini bahagia, kelima hal yang Anda kerjakan ini tadi akan dapat Anda lakukan, menambah kebahagiaan Anda, bahkan mengkondisikan Anda mencapai kebebasan dari kelahiran kembali setelah kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama bertekad melaksanakan Dharma yang bisa selalu berada di segala zaman ini, yang cocok untuk segala zaman ini, agar kebahagiaan menjadi milik kita, kebahagiaan menjadi milik anggota keluarga kita, kebahagiaan menjadi milik masyarakat kita, dan kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yuliana. Baik Bante, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Saudari Stephen ya, dari Surabaya. Izin Bante bertanya, manakah yang lebih baik saya bertekad setelah saya berbuat kebajikan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dapat membuahkan hasil, selalu mengenal Buddha Dhamma di segala zaman, atau semoga dengan kebajikan ini dapat membuahkan hasil saya dapat menjadi Sotapanna suatu saat nanti. Terima kasih. Gitu Bante, pertanyaan dari Stephen, silakan. Baik, satu pertanyaan yang menarik ya. Masalah sebetulnya tekad ini tergantung kita masing-masing ya, karena namanya tekad ya. Tidak ada rumusnya bahwa harus seperti itu. Jadi kalau sekarang ada yang bertekad ya, semoga saya mencapai kesucian, silahkan. Nah, cuman kalau mungkin ditanya pendapat pribadi saya, tekad ini mungkin ada baiknya diucapkan dengan kalimat yang pertama, yaitu bahwa semoga saya nanti terlahir dan masih mengenal Dhamma, atau masih punya kesempatan mempraktekkan Dhamma. Karena dengan mengenal dan mempraktekkan Dhamma, seseorang punya potensi untuk mencapai kesucian. Tapi kalau tekadnya untuk mencapai kesucian,
kalau kondisinya belum mendukung, mungkin itu belum dapat ketemu, jadi belum ketemu untuk lahir lagi yang pas. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya sekarang kita memilih apa ya, mungkin memilih makanan ya. Mungkin kalau ada makanan Padang misalnya, atau makanan apa ya, rendang misalnya, makanan Padang. Kita memilih rendang. Nah, jadi kalau belum ketemu rendang, maka yang lain ini itu jadi lewat gitu saja. Baru ketemu rendang, nah ini yang saya tunggu. Jadi setelah melewati banyak, lalu kita ketemu rendang itu. Tapi kalau kita bertekadnya adalah pokoknya saya mau makan lauknya apa ya di restoran Padang ini, ya terserah. Nah akhirnya ketemu nanti mungkin yang ayam lah, mungkin yang apalah. Jadi sampai satu ketika mungkin akan ketemu rendang. Tapi kalaupun nggak ketemu rendang karena sudah habis, saya masih bisa makan yang lain. Tapi kalau niatnya hanya makan rendang, maka kalau sudah habis saya nggak dapat makan lagi. Ya semuanya sudah habis, yang saya cari habis. Nah ini maksudnya. Jadi ketika kita mau mencapai tingkat kesucian tertentu, kalau kesempatannya itu belum ada, maka kita nggak dapat kesempatan untuk terlahir kembali yang terkondisi untuk mencapai kesucian itu. Tapi kalau sekarang kita tekadnya adalah supaya saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal dhamma, yang terkondisi untuk belajar dan melaksanakan dharma misalnya. Maka ini seperti ya pokoknya saya masuk restoran Padang, ya yang ada untuk lauk saya ambil. Sehingga pokoknya dia lahir sebagai manusia yang mengenal dhamma. Kadang-kadang mengenal dhammanya mungkin sudah setengah umur misalnya, tapi kadang-kadang dari kecil hanya di lingkungan tradisi saja misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi kan dia tetap memelihara apa yang sudah dimiliki itu, dhamma yang sudah dimiliki dari kelahiran sekarang ini, dia masih ada terus, dipelihara terus. Sehingga satu ketika kalau kondisinya muncul, dia benar-benar sampai di kondisi yang bisa tidak terlahirkan kembali atau bisa menyelesaikan kehidupan ini. Karena dia sedang ngambil yang kecil-kecil ini. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, karena ini di dalam apa ya sumber dhamma tidak terlalu banyak disinggung, jadi saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang hal ini karena niat itu kan bebas ya. Ya kalau Sang Buddha kan memang waktu bodhisattva kan berniat ya, jadi ketika bodhisattva itu kemudian bodhisattva Sumedha bertemu dengan Buddha di Pangkara, kemudian beliau menyediakan tubuhnya untuk Buddha di Pangkara berjalan, kemudian beliau kan bertekad bahwa semoga dengan kebajikan ini saya lahir kembali sebagai Buddha. Itu tekad beliau yang luar biasa, karena beliau sudah punya potensi sebetulnya dalam kehidupan itu mencapai kesucian. Ya, orang yang bisa bertekad menjadi bodhisattva itu dalam kehidupan itu sudah punya kesempatan mencapai kesucian, tetapi beliau tidak mencapai kesucian di kehidupan itu, tapi justru mau menjadi Buddha. Nah, dari tekad beliau sebagai Pertapa Sumedha tadi kepada Buddha di Pangkara untuk menjadi Buddha itu tadi, melewati 100.000 kalpa, 4 asangkaya kalpa. Itu segitu lamanya. Itu sudah potensinya menjadi seorang yang mencapai kesucian. Nah, jadi kalau kita langsung mau mencapai kesucian, saya kira malah jadi panjang ceritanya. Lebih baik semoga saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal dhamma, atau mungkin yang berpotensi memiliki kesempatan mempelajari dan melaksanakan dhamma. Mungkin itu akan lebih mudah untuk kita lahir lagi sebagai manusia, dan seterusnya. Begitu, mudah-mudahan ini bisa lebih jelas bagi Saudara Stephen. Terima kasih, Saudara Stephen. Silahkan Ibu Yuliana. Ya, baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Ini kita, banyak sekali ya Bante, ini pertanyaan dari Zoom maupun dari YouTube. Ini sudah ramai sekali. Kita akan ke yang raise hand ya. Boleh dengan Ibu Fiona, boleh ya. Seperti itu Bante.
Bante, saya Fiona dari Pasuruan. Bante, di zaman sekarang banyak pembabar dhamma baik yang menyampaikan secara offline maupun online. Terkadang satu dhamma yang diajarkan bisa berbeda pengertian dengan yang lain. Bagaimana agar kita yakin dengan kebijaksanaan untuk mengatasi keraguan terhadap perbedaan tersebut, Bante? Agar kita tahu bahwa yang kita pelajari adalah dhamma sejati yang Sang Buddha ajarkan. Mudah-mudahan, Bante. Baik. Jadi dhamma ini sebetulnya bisa dilihat dari banyak segi. Karena tadi saya sampaikan juga, Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia pertama kali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Kemudian 4 kesunyataan mulia ini menjadi kurikulum ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajar. Bahkan sebetulnya kalau ditarik lebih jauh, Buddha-Buddha yang dulu juga mengajar 4 kesunyataan mulia, demikian pula Buddha-Buddha yang akan datang. Oleh karena itu, disampaikan di dalam Dhamma, dalam satu zaman, tidak pernah terjadi ada 2 Buddha terlahirkan bersama. Jadi zaman ini, walaupun Buddha Gautama sudah wafat, tetapi masih pelajarannya masih ada, maka tidak ada Buddha yang lain. Karena nanti akan mengajarkan juga 4 kesunyataan mulia. Nah, jadi barang yang sama tapi bisa diajarkan sampai begitu banyak kali, berarti tentu versinya ini sudut pandangnya banyak. Sama dengan tangan Anda misalnya dilihat dari depan, dari belakang, dari samping yang lain, dari atas, dari bawah kan berbeda-beda. Demikian pula pembabar dhamma kadang melihat dari sudut yang berbeda. Sehingga mungkin kesan Anda atau kesan kita semua kok beda ya. Nah, tetapi ingat, tujuan pembabaran dhamma itu apa? Mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Selama mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itu adalah dharma. Ya, nanti itu salah satu tanda. Sang Buddha pernah menyampaikan juga bahwa di dalam sumber dhamma disampaikan salah satu tanda karena nanti di masa-masa satu ketika itu dhamma ini diterangkan dengan macam-macam yang bisa ngaco-ngaco yang seperti yang tadi Anda tanyakan itu. Tetapi disampaikan di dalam dhamma, kuncinya apa? Apapun yang dikatakan, yang penting dapat mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kalau itu diperoleh, mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itulah dharma. Sesuai dengan yang diajarkan Sang Buddha, walaupun kelihatannya ngaco. Tetapi walaupun kelihatannya benar, tapi kalau tidak bisa untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka itu bukan dhamma. Air mineral dimereki obat serangga, pembunuh serangga. Dia tetap air mineral yang bisa diminum, walaupun mereknya obat pembunuh serangga. Tetapi obat pembunuh serangga yang dimereki air mineral, diminum pasti mati. Artinya, isi yang paling penting, jangan terlalu dengan kemasannya kita melekat. Begitu, Saudari Fiona, mudah-mudahan jelas. Sangat baik ya menyebutkan asalnya ya. Jadi seperti Saudara Stephen, Surabaya, Fiona, Pasuruan, kemudian mungkin yang teman-teman yang lain yang nanti mau bertanya, baik secara langsung maupun tertulis, sangat baik untuk menyebutkan dari mana agar kita tahu acara ini secara langsung bisa diikuti di mana saja. Terima kasih. Silakan Ibu Yuliana. Terima kasih Bante. Ya baik Bapak Ibu, teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya, disarankan juga Bante untuk bisa menyebutkan asal ya, asal kota atau negara. Karena di sini saya lihat udah ada dari Hong Kong nih Bante ya, dari Hong Kong dan berbagai negara lainnya juga ikut bergabung di Bante ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Santi, namun belum menyebutkan kotanya. Di sini Namo Buddhaya Bante, apakah meditasi boleh kita lakukan di tempat tidur, sebelum tidur dan sesudah bangun? Mohon penjelasannya. Silakan Bante. Baik, Saudara Santi atau Saudari Santi nanti melengkapi ya data
tempat tinggal ataupun kota ataupun negara yang tinggal sekarang. Apakah meditasi boleh dilakukan di tempat tidur? Sebetulnya boleh, cuman kurang ideal. Di tempat tidur itu, auranya itu, kalau kita mau ngomong, auranya itu untuk tidur. Sehingga kalau meditasi di kasur cenderung ngantuk. Karena itu tidak terlalu ideal. Idealnya Anda duduk di, kalaupun Anda punya kamar, karena mungkin kos misalnya, duduklah di lantai dengan menggunakan karpet, kalau bisa membelakangi tempat tidur. Karena melihat tempat tidur waktu sebelum kita meditasi, ya kan, sebelum meditasi kita buka mata, kemudian kita tutup, melihat kasur, itu lebih terkondisi, kita gampang ngantuk. Nah, jadi kalau kita di kamar pun kita duduk di lantai dengan karpet kecil lah, posisi kita duduk, kemudian kita membalik tubuh kita, tidak melihat kasur, dan kalau bisa hanya melihat tembok. Karena kalau nanti melihat komputer misalnya, atau laptop, kita nanti juga jadi kepikiran, ada tugas yang belum selesai nih. Nah, apalagi ngadepi sisa camilan sore tadi. Jadi kita kemudian, camilannya nanti kalau saya tutup mata, didatangi cicak. Waduh, repot ini. Nah, akhirnya kita meditasinya jadi kacau, karena mikirin camilan itu. Nah, jadi kalau bisa melihat tembok yang netral, atau gambar Buddha mungkin, dan lain sebagainya, jadi yang netral, sehingga kalau kita meditasi menjadi lebih tenang dan lebih cepat. Jadi prinsipnya bisa, tapi tidak terlalu ideal. Ya, begitu. Silakan Ibu Yuliana. Bagi yang belum lengkap nanti tidak usah dibacakan dulu. Ya, baik. Bante, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon yang bertanya dilengkapi dengan asal kota atau negara mana ya, agar Bante bisa juga mengetahui dari mana Anda yang bertanya. Baik, ini udah ada tadi yang raise hand, Upasarika Mega. Boleh disebutkan nama dan kota atau... Iya, terima kasih Ibu Yuliana, nama budaya. Saya Upacarika Mewah dari Kota Tangerang, Banten, Bante. Jadi pertanyaan saya, kisaran ini Bante, itu saya pernah dengar bahwa Tawatimsa itu terbentuk karena 33 laki-laki yang bersatu padu membuat suatu kebajikan sehingga mereka lahir di Tawatimsa. Yang ingin saya tanyakan, Tawatimsa itu sebenarnya diketahui adanya alam tersebut di era Buddha Gautama atau di era Dipankara juga, Bante. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ajaran Buddha itu bisa sama, Bante, sejak zaman Dipankara sampai Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama. Tapi yang saya pernah baca juga, Bante, ada satu sutta yang berasal dari zaman Buddha Kassapa tentang Aganda Sutta, Bante. Apakah ada sutta-sutta lain tulisan daripada Buddha-Buddha terdahulu seperti Buddha Kassapa tersebut? Itu saja, terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Upacarika Mewah yang kita sudah sering ketemu dan selalu sering saya katakan ini yang sering hidup bermewah-mewah terus ini ya. Nah, ini saya sudah sering ketemu. Semua orang belajar hidup sederhana, umat Buddha ini belajarnya malah hidup mewah, namanya juga mewah. Oke lah. Baik, nah pertanyaan yang pertama tadi tentang Tawatimsa, apakah di zaman Buddha-Buddha sebelumnya ada? Ya, disebutkan sih memang 31 alam ini di zaman-zaman yang dulu juga ada. Cuman tentu kita ini kan belajarnya dari Buddha Gautama, sehingga diceritakannya pun oleh Buddha Gautama. 31 alam itu pun dikumpulkan ya, jadi bukan Sang Buddha mengajar, bukan seperti di Dhamma Class gitu ya. Jadi ada 31 alam, kalau mungkin Anda di biara kan begitu menjelaskannya. Ada 31 alam, kita di alam manusia, kalau ke atas ini, kalau ke bawah ini. Di dalam Dhamma sesungguhnya Sang Buddha tidak pernah menjelaskan seperti itu. Tetapi Sang Buddha menjelaskan satu demi satu.
Jadi ada yang bertanya begini, kemudian Sang Buddha tanya, ada jawab yang itu, ada alam ini, ada yang tanya lagi, kemudian Sang Buddha jawab lagi. Nah, kemudian jawaban-jawaban Sang Buddha itu dikumpulkan dan disusun jadi 31 alam yang kita kenal sekarang. Ya, nah kemudian kalau tentang 4 kesunyataan mulia itu memang sudah disampaikan Sang Buddha dari zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang itu sama. Makanya tadi disampaikan tidak ada kelahiran Buddha dua ketika ajaran Buddha yang sebelumnya masih ada. Tapi begitu ajaran Sang Buddha sebelumnya itu sudah punah, lahirlah Buddha yang baru. Ya, di bumi kita ini kan juga ada beberapa Buddha sebelum Buddha Gautama lahir. Dan masih ada satu Buddha yang nanti akan lahir lagi setelah ajaran Buddha Gautama selesai. Nah, masalah Abhibhusuta dan sebagainya, ya tentu kita tidak terlalu banyak bahas itu ya, karena itu berbicara tentang alam-alam yang mungkin bukan temanya kita pada kesempatan ini. Saya kira mungkin di kesempatan lain kita bisa, cuman yang saya tekankan di sini, Dhamma di segala zaman adalah berbicara tentang 4 kesunyataan mulia. Masalah variasinya penjelasan yang lain, tentu di zaman itu apakah dijelaskan di zaman Buddha di Pangkara? Saya tidak tahu karena penjelasan Sang Buddha itu selalu berdasarkan kebutuhan. Jadi Sang Buddha ini sering diibaratkan seperti dokter. Ke dokter, Anda itu Anda sakitnya apa ya? Oh, sakit kepala, Dok. Oke, kalau sakit kepala terus gini dikasih obat selesai. Tidak ketika Anda datang kemudian dokternya ngomong-ngomong bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada sakit kepala, ada sakit pernapasan, ada sakit perut, ada sakit kaki, ada sakit ini, ada sakit ini. Sampai berjam-jam kemudian Anda ditanya, sakit apa kamu? Enggak, Dok, saya enggak, bukan yang sakit, saya yang ngantar anak saya itu masih di luar. Lah, dokternya ngomong segitu panjang kan enggak ada gunanya. Nah, itu demikian pula Sang Buddha. Sang Buddha tidak menjelaskan semua itu dianggap semuanya nol, kemudian ayo saya jelaskan, tidak. Sang Buddha hanya menjelaskan 4 kesunyataan mulia itu saja. Kemudian semua nanti berdasarkan kasus. Nah, jadi tentang Abhibhusuta itu kan juga karena kasus, bahwa kalau di zaman dulu ada yang bisa mengeluarkan suara sampai sekian jauhnya. Nah, bagaimana dengan Buddha Gautama? Nah, itu baru diceritakan tentang suara itu sampai berbagai alam, ribuan alam itu. Begitu ya, Saudara Mewah. Sadu, Bante. Terima kasih banyak, Namo Buddhaya. Baik, silakan. Silakan Ibu Ina ikut bermain. Baik, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan dari Fitri Halim dari Hong Kong, Bante. Jika ingin bertanya kepada Bante secara offline, bisa melalui apa? Email atau bisa boleh tahu emailnya? Itu yang pertanyaan pertama ya, Bante. Yang kedua adalah dikatakan di sini, pertanyaan kedua tentang berbohong. Dilarang berbohong. Apakah berbohong diperbolehkan? Berbohong yang tidak menyakitkan orang lain. Tapi bagaimana dengan halnya berbohong hanya untuk menyelamatkan ego dia sendiri? Itu Bante dari Fitri Halim, Hong Kong. Silakan Bante. Baik. Wah, ini kita sudah sampai Hong Kong juga. Ini kan enak toh, sekali berbicara bisa sampai Hong Kong dan lain-lain. Ya, tadi dari Tangerang dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana kalau mau berkonsultasi atau berkomunikasi dengan saya? Biasanya lewat WA dari admin ya. Nanti bisa dilihat di Instagramnya Bodhigiri, di situ ada bio-nya. Nah, itu lewat admin. Karena email ya ada, cuman kalau email harap sabar jawabnya. Mungkin apakah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, saya tidak tahu jawabnya. Kadang-kadang malah yang tanya stres sendiri, karena, loh emailnya kok nggak dibalas-balas. Jadi saya menyarankan untuk pertanyaan kadang bisa lewat WA admin saja. Ya. Nah, kemudian berbohong,
kebaikan bagaimana? Di dalam Dhamma, kebohongan adalah kebohongan. Jadi, kalau kita membaca persyaratan kebohongan di dalam Pancasila Buddhis misalnya, yang pertama ada niat untuk bohong. Yang kedua, kemudian yang ketiga, orang yang mendengar kebohongan itu percaya. Nah, jadi sekarang kalau kita kemudian mengatakan, loh saya kan berbohong untuk kebaikan. Kalau Anda sudah berbohong dan orang yang mendengar itu percaya, itu berarti Anda sudah melanggar sila yang keempat. Tetapi kan saya niatnya baik. Niat baik itu bukan berarti menghilangkan kebohongan. Cuman bobot kebohongannya itu menjadi lebih kecil karena terpaksa. Di dalam Dhamma, pelaksanaan sila itu adalah aku bertekad menghindari, aku bertekad melatih diri menghindari kebohongan. Ya, kalau dari pertama kan aku bertekad menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Jadi aku bertekad melatih diri menghindari. Nah, sekarang saya bohong untuk kebaikan karena ini ada orang yang mungkin sakit sehingga saya harus menunda menyampaikan informasi yang benar. Karena ini kita akan menjemput anaknya yang mungkin sudah meninggal di rumah sakit. Jadi ini bagaimana? Pokoknya kamu ikut aja dulu lah. Anakku bagaimana? Nanti kamu bisa ketemu di sana dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya hanya menunda kebenaran. Tapi kata-kata itu tidak bohong. Karena dia hanya mengatakan, nah, nanti kan kamu. Kalau bohong berarti kita mengatakan enggak apa-apa, anakmu baik-baik saja. Ini malah yang ngundang anakmu. Nah, ini nipu. Dan kalau dia percaya, berarti kita sudah menipu. Walaupun kita terpaksa, sebetulnya kita tetap nipu. Ya, dan tetap berbohong. Jadi sebaiknya hindarilah kebohongan itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Kalau memang kebenaran itu belum siap disampaikan saat ini, tundalah kebenaran itu dengan berbagai cara. Salah satunya berdiam diri. Jadi ketika ditanya, gimana nih anak ini? Ya kadang kita diam aja. Kok kamu malah diam aja? Sudah, nanti kamu lihat sendiri. Nah, ketika kita menjawab pun, kita menjawab dengan netral. Nah, kebohongan menutupi ego, betul. Kadang-kadang kebohongan itu hanya untuk menutupi ego. Kalau ini tadi kan supaya dia tidak mengalami kejutan, ya, karena mungkin anaknya meninggal, misalnya anak tunggalnya meninggal. Sekarang ada kebohongan itu menutupi ego, misalnya kamu ya yang merusak buku ini, ya, kamu ya yang menjatuhkan HP ini. Aku ini memang aku, tapi bukan. Nah, ini kebohongan, jelas kebohongan karena orang itu kemudian percaya bahwa kita tidak ataupun bukan orang yang menjatuhkan HP sampai pecah. Itu adalah kebohongan karena kita ada niat, ada upaya melakukan, dan orang itu percaya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita misalnya harus menjawab, kalau kita mecahkan HP, ya kita mengatakan, memang saya yang mecahkan. Loh, ganti dong. Kalau kita belum punya uang untuk mengganti, ya kita mengatakan, sementara ini saya belum punya. Jadi banyak variasi untuk menghindari kebohongan, tapi yang penting kita butuh berpikir. Bohong itu hanya mau jalan pintas saja, mau kecepatan aja. Pokoknya saya sudah menyembunyikan data, padahal bisa menunda data yang seharusnya disampaikan saat ini. Ini butuh latihan berkali-kali supaya betul-betul kita itu tidak mengeluarkan kata-kata yang bohong, tetapi memang jujur atau menunda kejujuran itu. Misalnya yang tadi di rumah sakit itu adalah menunda kejujuran. Sudahlah, nanti kamu lihat sendiri. Ya, tapi kalau kasus HP pecah karena kita, sebaiknya kita ngomong. Yang nanti ditunda adalah
penggantiannya misalnya. Ini agak teknis sekali ya. Kalau hanya ngomong berbohong ini bagaimana ya bedanya dengan berbohong terpaksa dan misalnya menutupi ego, itu kan sangat luas. Harus ada kasusnya baru kita bisa menjawab. Tapi bagaimanapun juga Anda yang dari Hong Kong, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Silakan Ibu Yuliana. Ya, baik. Wah, ini semakin malam semakin banyak nih ya Bante yang bertanya ya. Ini juga ada dari North California, USA, Bante, dengan Surya Putra. Pertanyaannya, apakah ada website untuk melihat jadwal Bante Utamo Dhamma Talk di mana saja dan tanggal berapa? Khususnya kapan ada jadwal Dhamma Talk di Jabotabek? Ya, silakan Bante. Ini sepertinya penggemar Bante nih ya. Iya, kalau jadwal khusus rasanya saya tidak menyediakan ya. Biasanya Anda ya bergabung dengan beberapa organisasi atau lembaga yang nanti mengumumkan. Seperti Garda Dharma ini kan mengumumkan. Tapi apakah kalau Garda Dharma ada kegiatan yang bukan Garda Dharma mengumumkan? Kan tidak. Jadi ya akhirnya Anda, tidak bisa. Kadang mengikuti media sosial aja. Atau mungkin bisa bertanya di admin Bodhigiri. Ya, admin Wihara Bodhigiri mungkin juga akan mendapatkan informasi tentang kapan toh saya ceramah. Dan kalau sudah ceramah yang umum segini, seperti dengan secara online ini, kenapa harus mesti Jakarta dan sekitarnya? Kadang kan juga beberapa itu yang dulu ada teman-teman kita dari umat Buddha di Taiwan juga mengadakan yang secara online begini. Kemudian ada umat Buddha kita yang di Singapura juga mengadakan secara online begini. Dan kemudian masih banyak yang lain dari Bali misalnya juga mengadakan. Jadi ya Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Kan Anda secara online ini kan Anda bisa nonton dari mana saja. Ya, kecuali kalau saya offline. Nah, kalau offline harus berkunjung di satu tempat, mungkin Anda bisa tanya, kapan ya berkunjung di sekitar tempat saya berdomisili atau tinggal. Tapi kalau online kan pokoknya ada acara online, ya sudah. Atau Anda search saja di Google misalnya atau di YouTube, ceramah Biku Utamo, nanti kan Anda bisa dapat banyak di situ yang baru-baru. Ya, enaknya online ini kan begitu. Misalnya hari ini tidak jadi ikut, atau belum bisa ikut, atau tidak bisa ikut secara penuh. Tidak apa-apa. Nanti ditunda, nanti lain kesempatan kan Anda bisa ikut ataupun bisa buka lagi dokumentasinya. Ya, terima kasih dari Amerika jauh-jauh dan ini di sana pagi sekali nih, subuh mungkin ya. Tapi bagaimanapun juga semangat Anda. Terima kasih. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali dengan yang raise hand ya. Bisa dengan Bapak Yusuf, boleh disebutkan asalnya, Pak. Nanti nama dan asal ya. Silakan. Wandami Bante, saya Yusuf dari Xiamen, Chungpo. Saya salah satu penggemar Bante Utamo. Yang saya ingin tanyakan seperti Bante tema hari ini, Dhamma dalam segala zaman. Saat ini kemajuan teknologi itu udah sangat luar biasa. Apalagi di China. Mereka yang punya kendala memiliki anak, itu sudah tidak menjadi kendala. Bahkan teknologinya sudah bisa sampai Anda perlu anak apa. Kembar 2, kembar 3, pria, wanita, bahkan mereka sudah bisa disusun DNA-nya. Sehingga anak tersebut tidak mengalami penyakit turunan dari orang tua. Nah, ini mendobrak tentang pemahaman Dhamma. Bagaimana karma seseorang kok bisa disusun dengan teknologi seperti ini? Dan ini sudah terjadi di depan mata buat kami yang di negara maju. Mohon pencerahan dari Bante. Terima kasih atas kesempatan ini.
Baik. Anumodama, Bante. Terima kasih Romo Yusuf. Wah, kadang-kadang malah dipanggil Suhu Yusuf ya. Memang beliau ini waduh luar biasa sekali. Selalu hadir. Hanya sekali-sekali saja tidak hadir sampai saya sepadang bertanya, ini kemana nih Suhu Yusuf ini? Nggak ada ya. Dari Xiamen lagi luar biasa. Ya, saudara-saudara atau khususnya yang tadi Suhu Yusuf atau Romo Yusuf ya. Teman-teman semua juga. Memang sekarang sudah ada rekayasa genetika seperti itu. Ya. Dulu sih diawali hanya bayi tabung dan lain sebagainya ya, tapi sekarang sudah bisa menghilangkan DNA yang buruk-buruk sehingga tidak punya penyakit turunan dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa sekali kemajuannya. Tapi kemudian hubungannya dengan karma apa? Nah, ini hubungannya adalah kalau sekarang kita lihat proses terjadinya bayi, ya kita karena ini cerita tentang manusia, proses terjadinya bayi dalam kandungan. Menurut Dharma itu terjadi dari 3 persyaratan, yaitu ada sel telur yang sudah matang, ada sperma, dan ada kesadaran. Jadi sel telur dan sperma ini, mau di dalam rahim maupun di luar, terserah, itu adalah membentuk fisik. Kemudian kesadaran penerus, ini adalah membentuk mentalnya. Jadi badan dan batin, ini membentuk batinnya. Yang kesadaran penerus ini berasal dari makhluk yang dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu nanti prosesnya panjang, cuma saya ceritakan yang di sini aja. Kejadian ini aja. Sekarang yang diceritakan dari pertanyaan tadi adalah proses rekayasa genetika fisik. Jika proses ini katakanlah berhasil, maka yang masuk ini juga kesadaran penerus yang memang punya timbunan karma baik yang cukup. Sehingga hasilnya dia terlahir terkondisi di keluarga yang mempunyai kesempatan rekayasa genetika yang sedemikian baiknya. Sampai dia tidak punya banyak penyakit turunan, mungkin bisa umurnya panjang, dan lain sebagainya, kebal berbagai penyakit dan lain sebagainya, badannya utuh, ya, kemudian juga fisiknya juga ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kesadaran penerus yang punya karma baik yang cukup, yang berhubungan dengan kedua orang tuanya tadi, atau yang berhubungan dengan pemilik sel telur dan sperma. Karena kadang-kadang pemilik sel telur dan sperma ini, kadang-kadang karena dibuai di luar, bisa juga ditanam di kandungan yang berbeda, ya, sehingga ini kan lebih membingungkan lagi. Karena ada beberapa orang mengatakan, terutama wanita mengatakan, saya kalau mengandung kan terjadi perubahan tubuh, padahal saya ini kan artis, saya tidak mau kalau tubuh saya berubah menjadi tidak indah. Jadi gimana? Ya sekarang telur saya dan spermanya pasangan hidup, saya titipkan ke kandungan yang lain. Nah, tetapi yang saya sampaikan ini adalah pemilik sel telur, pemilik sperma, ya. Nah, ini punya kedekatan karma dengan kesadaran penerus ini. Nah, jadilah mereka terlahir di situ. Kalau hasilnya bagus, kesadaran penerus ini ikut yang bagus. Kalau hasilnya tidak bagus, kesadaran penerus yang dapat di situ juga yang tidak bagus. Ini kalau yang mau gampang gimana sih ngomongnya? Ngomongnya gini, ada suami istri yang berkacamata. Nah, suami istri berkacamata cenderung anaknya juga berkacamata. Karena itu genetik. Jadi, sekarang orang mengatakan, wah ini nurun ya, anaknya berkacamata. Saudara-saudara, memang kesadaran penerus yang berkacamata ini ada kemungkinan memang di kehidupan sebelumnya dia punya karma yang mendukung sehingga dia terlahir di lingkungan yang berkacamata. Tetapi ada kemungkinan terlahir di keluarga itu yang tidak berkacamata.
Berarti ada kesadaran penerus yang lain yang tidak membawa kondisi untuk berkacamata, tetapi memiliki kesamaan karma yang berbeda lagi dengan pemilik sel telur dan sperma ini. Sehingga orang mengatakan, loh ini 3 orang kakakmu semua berkacamata, kok kamu sendiri yang tidak? Kita juga tidak tahu kenapa, karena memang karmanya tiap orang berbeda-beda. Demikian pula misalnya orang tuanya mungkin termasuk orang dengan gangguan kejiwaan misalnya, ODGJ. Wah, anaknya apakah juga ODGJ? Ada potensi ODGJ, tetapi tidak semua ber-ODGJ, ya, karena itu semua adalah tergantung karmanya. Nah, ini yang paling sederhana saja. Nah, nanti dikembangkan ke yang agak ruwet seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Semuanya itu adalah tetap tergantung pada karmanya anak yang akan bergabung dengan sel telur dan sperma yang telah direkayasa genetikanya tersebut. Jadi tetap nanti jalurnya sesuai dengan karma yang dimiliki oleh si anak tersebut, tapi juga berhubungan dengan kedua orang tuanya. Jadi karena karma itu berdekatan sekali. Kalau nanti hubungan karmanya itu tidak terlalu panjang, maka anak yang sudah sempurna tadi, ya misalnya genetikanya sudah bagus, sudah tidak pernah sakit, dan lain sebagainya, bentuknya juga cantik dan ganteng, tapi meninggal ketika dia sedang naik gunung. Nah, ini kan cerita lain lagi. Ini tidak bisa direkayasa. Karena rekayasa sampai dia kalau jatuh dari gunung, kakinya bisa sembuh sendiri. Tidak mungkin. Belum bisa sampai seperti hari itu. Nah, sekarang berarti loh kok sudah dibuat bagus banget. Semuanya genetikanya sudah bagus, kok jadi meninggal? Mudah. Nah, kenapa? Karena ikatan karmanya dengan orang tuanya ini tidak terlalu panjang. Dia hanya sampai 20 tahun, meninggal misalnya. Jadi tadi yang karmanya baik, tapi juga nanti bisa terputus. Nah, itu nanti kita berbicara tentang karma yang melahirkan, yang mengurangi, memotong, dan lain sebagainya. Ini jadi panjang juga ceritanya. Nah, tapi kira-kira itu dulu contohnya. Ya, ini kan pertanyaannya banyak, saya jawabnya jadi agak pendek-pendek. Mudah-mudahan dimaklumi apakah Pak Yusuf, Suhu Yusuf ini sudah bisa memahami. Kalau sudah cukup mengangguk saja. Oke. Paham, Bante. Anumodana, Bante. Selamat. Sukses selalu untuk Anda. Baik, Juliana, lanjut. Wah, pertanyaannya luar biasa loh, ini sulit-sulit. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ini semakin malam semakin banyak nih, Bante, pertanyaannya ya. Baik, kita akan langsung bacakan ini dari YouTube, Bante, dari Daisy Widya, dari Pekalongan. Katanya, Bante, berarti kalau yang kurang praktek Dhamma, berarti hidupnya kurang bahagia ya, Bante. Saya butuh penegasan atau contoh-contoh lain. Terima kasih, Bante. Silakan, Bante. Saya agak putus-putus untuk menerima pertanyaannya Ibu Juliana tadi. Saya hanya mendengar bahwa kalau tidak melaksanakan Dhamma berarti hidupnya kurang bahagianya gitu ya. Ya, benar. Tapi belakangnya saya nggak dengar tadi. Katakan saya butuh penegasan atau contoh-contoh lain dari. Baik. Dhamma itu adalah yang tadi disampaikan ketika ada yang kebingungan dari Pasuruan tadi, adalah bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan saya sudah kasih contoh, racun serangga dikasih merek minuman mineral, dia tetap mematikan. Air mineral dikasih merek pembasmi serangga, dia tetap diminum menyegarkan. Artinya apa? Dhamma di sini bukan berbicara tentang merek. Tidak selalu hubungannya dengan agama Buddha, tapi berhubungan dengan perilaku.
Bagaimana bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga bagi mereka yang selalu bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tentu hidupnya akan bahagia. Tetapi kalau dia tidak mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, kalau karma pendukung untuk hidup bahagia itu berkurang, dia pasti akan menderita. Tapi kalau karma pendukung untuk hidup bahagia itu masih ada karena sisa kehidupan lampaunya, walaupun jahat, dia masih bisa bahagia. Itu yang menjadi pertanyaan beberapa orang, kenapa ya saya sudah baik kok hidup saya menderita? Padahal kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, kalau sudah banyak berbuat baik kan hidupnya bahagia. Kenapa ya si A itu? Orangnya jahat kok hidupnya bahagia. Padahal kan di dalam Dhamma dikatakan, orang yang jahat hidupnya menderita. Nah, ini karena diibaratkan seperti menanam padi dan menanam jagung. Ada yang tanamannya lebih awal duluan. Jadi misalnya kalau padi itu karma baik, jagung ini karma buruk misalnya, ada yang dia sudah menanam padi dulu, baru menanam jagung. Sehingga padinya panen, jagungnya ini belum panen. Dan orang mengatakan, orang itu berbuat jahat, tapi kok selalu ya, dia itu kan nanam jagung terus tuh. Tapi kok bisa dapat panenan padi? Nah, orang itu kok jahat terus, tapi kok hidupnya bahagia? Karena tanaman padinya ini belum habis panennya. Kalau nanti panenannya habis, dia manen jagungnya, ya hidupnya menderita. Itulah di dalam Dhammapada dikatakan, kalau karmanya sudah berbuah, kalau karma buruk berbuah, barulah dia baru menyesal. Tapi kalau karma buruknya belum berbuah, dia merasa karma itu tidak ada buahnya. Demikian pula orang mengatakan, saya ini kan berbuat baik terus, menanam padi terus. Kenapa ya kok saya panennya jagung? Nah, karena kita sudah menanam jagung lebih awal duluan. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa karma itu bisa berbeda-beda. Ya, nah, jadi kalau sekarang kita sudah memahami itu, maka kita lalu melihat, oh, gini ya. Jadi ternyata memang kalau kita berbuat baik, hidup kita bahagia. Ya, tadi kan dikatakan loh, kalau saya menjalankan Dhamma, orang yang menjalankan Dhamma hidupnya bahagia. Orang yang tidak menjalankan Dhamma hidupnya tidak bahagia selama kondisi untuk memperoleh kebahagiaan buahnya itu sudah tidak ada. Demikian pula orang melaksanakan Dhamma hidupnya akan bahagia selama kondisi timbunan karma buruk yang dia miliki sudah tidak terlalu banyak. Karena karma buruk yang kita miliki itu kadang-kadang muncul, kemudian kita memperbanyak kebajikan dengan mengucapkan begini, sudah berbuat baik saja masih hidupnya menderita. Apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik. Nah, si A itu kan jahat, kok hidupnya bahagia? Jahat saja hidupnya bahagia, apalagi kalau dia berbuat baik. Pasti dia akan lebih bahagia. Jadi intinya, tetap berbuat baik, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, apapun label keyakinan dan kepercayaannya. Saya kira demikian, Ibu Yuliana. Silakan lanjut ke pertanyaan berikut. Baik, ini pertanyaan dari YouTube, Bante, dari Edward Huang, dari Medan. Namo Buddhaya, apakah dengan pembacaan parita bisa mengkondisikan karma baik cepat berbuah? Begitu, Bante. Silakan, Bante. Membaca parita ini adalah mengkondisikan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita itu baik. Jadi parita, walaupun Anda tidak ngerti artinya, sudahlah yakin isinya baik-baik semua. Ya, walaupun Anda nggak ngerti, apa ini susahnya membaca, nggak ngerti, nggak apa-apa, tapi yakinlah isinya baik. Saya nggak percaya, ya nggak percaya buka buku parita, di situ ada terjemahannya, itu pasti isinya baik-baik. Nah, sekarang ketika kita membaca parita, berarti pikiran kita itu dikondisikan berpikir baik. Pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Satu setiap saat. Sama dengan kita sedang duduk, saat kita sedang duduk tidak bisa sambil berjalan. Ketika kita berjalan tidak bisa sambil berbaring. Ketika kita berbaring tidak bisa sambil berdiri, hanya bisa satu setiap saat. Jadi ketika pikiran kita sedang membaca parita, maka pikiran kita ini berisi kebajikan.
ucapan kita ketika kita sedang berucap parita, mengucapkan parita, menguncarkan parita, berarti kita mengucapkan yang baik. Kemudian ketika membaca parita, kita juga tentu bersikap yang baik, anjali dan lain sebagainya, maka ada nyamuk pun kita tidak bertepuk-tepuk tangan, tapi ya kita tetap beranjali. Jadi dengan kita membaca parita, pikiran, ucapan, dan perilaku kita menjadi baik. Sekarang contoh sederhana saja. Sebelum acara ini dimulai, tadi membacakan nama Karagata. Nama Karagata ketika Anda membaca, pikiran, ucapan, dan perilaku Anda itu baik, karena Anda membaca Arahang sama Sambuddho Bhagawa, dan seterusnya. Katakanlah dibacakan setengah menit. Ya, di awal acara setengah menit. Di akhir acara setengah menit. Berarti dalam satu acara ini, dengan membaca nama Karagata di awal dan akhir, Anda punya kesempatan pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik 1 menit. Kalau Anda sering membaca hanya nama Karagata saja, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, berarti 1 hari 1 menit. Dalam 30 hari, 1 bulan, Anda punya pikiran, ucapan, dan perilaku baik 30 menit. Coba duduk meditasi, belum tentu 30 menit itu selalu fokus. Tapi dengan nyicil, setengah menit pagi bangun tidur, malam mau tidur, 1 bulan 30 menit. 1 tahun, 6 jam. 10 tahun, 60 jam. Hanya dengan nama Karagata, pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau sekarang Anda membaca parita 15 menit pagi, 15 menit malam, bisa Anda renungkan, 1 hari setengah jam. 1 bulan 30 hari, 15 jam. 1 tahun, hitung sendiri. Nah, kan luar biasa. Hanya dengan modal seperti itu. Ini sudah nabung. Ya, jadi kalau tadi Anda bertanya apakah parita mengkondisikan pikiran baik atau karma baik, jelas itu baru parita. Apalagi Anda berbicara yang baik, apalagi Anda juga berlatih berpikir yang baik. Tambah banyak kesempatan Anda berbuat baik di sepanjang hari kehidupan Anda, dalam sebulan umur Anda, dalam 1 tahun yang Anda jalani, dalam sekian puluh tahun sampai akhir kehidupan Anda, berapa banyak kebajikan yang Anda bisa lakukan, dan buah kebahagiaan menjadi milik Anda. Pertanyaan yang bagus dari Medan, luar biasa, jauh sekali. Baik, silakan Ibu Yuliana sambung lagi. Baik. Sampai jam berapa kita ya, Bu? Ini sebenarnya sudah waktunya, saya baru mau info ke Bante, udah. Baik, gimana kebijaksanaan dari Bante, saya mengikuti saja nih Bante. Saya belum tahu, ini bagaimana maunya? Mestinya sih waktunya sudah habis untuk pesan dan kesimpulan. Ini saatnya Bante, jika Bante mau ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, karena ini banyak sekali Bante pertanyaannya, mungkin sampai malam ini nggak habis nih. Karena dari YouTube pun masih terus ini, dan di Zoom juga banyak sekali Bante. Ini sebetulnya penggemar Bante ini dari seluruh kota, negara, semuanya udah komplit masuk ke dalam Gada Dharma Indonesia ini, Bante. Ya, gini, ini kan dari Zoom sudah ada 1 yang raise hand, kemudian nanti 1 lagi yang tertulis mungkin dari mana, dari YouTube atau dari Zoom yang tertulis, nanti Bu Yuliana pilih juga. Dan nanti yang tanya bisa langsung supaya jawabannya bisa cepat juga. Nah, ya, begitu. Kita langsung masuk ke dengan Sieni ya, boleh di-unmute dan dari mana asalnya boleh disebutkan. Terima kasih, silakan. Terima kasih moderator Ciliana. Terima kasih Bante kesempatannya. Selamat malam. Bante, saya mau nanya mengenai function Bante. Dari mana dulu? Oh, saya Sieni dari Surabaya Bante. Maaf. Saya mau tanya mengenai function Bante. Function ini kan perbuatan baik ya Bante ya, dan sudah banyak orang sering melakukan function.
secara umum kita mengartikan function ini kan kita memberikan kehidupan kepada semua makhluk, Bante. Kita memberikan kehidupan yang bebas. Di beberapa solusi permasalahan kehidupan dalam diskusi Dhamma atau permasalahan setiap orang yang saya pernah dengar, Bante, ada beberapa yang memberikan saran coba melakukan function. Coba melakukan function, mungkin dengan function, misalnya contoh, yang sakit bisa lebih tenang, yang sakit mungkin apa, gimana, terus mungkin masalah lebih gimana. Yang saya mau tanyakan, Bante, apakah function ini salah satu kebajikan yang bisa secara cepat untuk mengkondisikan karma baik cepat berbuah, selain kebajikan-kebajikan yang lainnya, Bante? Sehingga kok saya sering mendengar banyak yang menyarankan untuk melakukan function seperti itu. Mohon penjelasan Bante. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bante? Ini berkaitan dengan meditasi, Bante. Apakah benar, Bante, jika pada saat melakukan praktek meditasi kita itu menggunakan berganti-ganti objek sesuai dengan kondisi batin saat itu, Bante. Misal seperti ini, Bante, di saat itu kondisi batin kita tidak baik-baik saja, atau kita memiliki perasaan yang tidak suka dengan seseorang atau dalam pekerjaan atau dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kita ingin bermeditasi di pagi hari atau di malam hari, kita menggunakan objek meta bawana, Bante, yang dengan pengulangan kata, sabesata, dan sebagainya. Apakah, dan mungkin di besok harinya kita balik lagi ke objek yang seperti biasa kita melakukannya, kita memilihnya, Bante. Apakah seperti itu baik, Bante? Mohon penjelasan, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang pelepasan makhluk. Pelepasan makhluk ini sebetulnya adalah simbolik ya. Jadi bukan solusi segalanya, simbolik. Artinya seperti kalau di dalam Dhamma kan disampaikan, seperti benih yang ditanam atau seperti benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetik. Demikian pula ketika engkau menanam padi, ya tumbuhnya padi. Nah, sekarang function itu adalah melepaskan makhluk. Dengan saya melepaskan makhluk, menanam pelepasan, semoga saya pun memanen pelepasan juga. Nah, pelepasan apa? Pelepasan dari kesulitan, mungkin pelepasan dari yang dihadapi tadi, apa mungkin sakit dan lain sebagainya. Jadi apakah itu mempercepat karma baik berbuah? Belum tentu. Tergantung kondisi-kondisi yang mendukung selesainya karma yang sedang dijalani. Tetapi pelepasan makhluk ini benar-benar menjadi satu kias. Kalau Anda mungkin karma baiknya masih belum mendukung, minimal Anda sudah melakukan perbuatan baik. Karena dengan pelepasan makhluk, apalagi rutin misalnya, seminggu sekali dan sebagainya, tapi tidak pesen ya melepaskan makhluknya ya. Melepaskan makhluk ini adalah mencari makhluk yang memang sudah ada. Jadi jangan pesan, tolong ya besok saya mau melepas makhluk, function, nanti kamu ngantar ke saya. Jangan. Itu namanya penipuan. Orang lain nyari untuk kita lepaskan itu hanya seperti syuting aja. Syuting film. Tapi kalau sekarang ya kita pergi ke tempat binatang yang menderita atau apa, kemudian mungkin ikan yang di restoran yang mestinya mau dibunuh, kemudian kita beli, kemudian kita lepaskan. Jadi sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang akan kita dapatkan. Dengan saya melepas makhluk, saya menanam pelepasan, semoga saya pun terlepas dari kesulitan ini. Kalau kondisinya mendukung. Kalau tidak mendukung, mau function sebanyak apapun, ya masih sulit memetik buah kebahagiaan sesuai yang diharapkan. Kemudian kalau sekarang meditasi, apakah bisa ganti-ganti objek? Tergantung yang mengajar. Ya, jadi kalau yang mengajar meminta seperti itu dan Anda jalani, ya jalanilah. Dan kalau Anda merasa cocok, ya lakukanlah. Tapi bagaimana kalau ditanyakan kepada saya atau pendapat saya lebih cenderung apapun kondisi Anda, gunakanlah objek yang sama. Karena objek yang berganti itu pun nanti endingnya akan hasilnya juga menuju ke tempat yang sama. Yaitu bagaimana kita melatih kesadaran kita. Sadar saat ini sedang apa, itu sebetulnya inti dari meditasi, objek apapun yang digunakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dari Surabaya kita pindah lagi, kemana lagi Ibu Yuliana?
Silakan dibacakan yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bante, dari YouTube, dari Heni Tunggeleng. Ini lengkap sekali, lahir di Makassar, domisili di Kendari, Bante. Apakah mimpi termasuk salah satu kehidupan lampau yang pernah kita jalani? Silakan Bante. Apakah mimpi termasuk kehidupan lampau? Ada kemungkinan, tapi belum tentu. Makassar luar biasa. Ini Tonggeleng ini sepertinya termasuk dari itu, yang dari Bantaeng dan lain sebagainya. Ya, ini orang Makassar. Senang sekali. Randy Tonggeleng itu juga ada di Jakarta. Nah, mungkin ini adiknya. Jadi mimpi ini sebetulnya memang termasuk bisa salah satu tanda kehidupan lampau, tapi bukan satu-satunya. Ya, karena mimpi di dalam dhamanya ada beberapa sebab atau ada beberapa jenis. Jenis mimpi yang pertama adalah pikiran terbawa kegiatan sebelumnya. Jadi misalnya kita dalam kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol tentang dhamma di sepanjang zaman ya, di segala zaman. Nah, kemudian nanti kita malam bisa mimpi. Wah, kita lahir di zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan, kemudian kita sudah menjadi Buddhis, kemudian malah kita menjadi biku dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hanya mimpi kebawa omongan yang sekarang. Kemudian jenis mimpi yang kedua adalah kondisi fisik yang terganggu. Jadi misalnya kita malam ini kemudian mimpi, waduh, kok mau lari, kok susah sekali ya, saya seperti dikejar-kejar, apa ini, ada kuda lepas mau ngejar saya, atau ada gajah lepas mau ngejar saya. Wah, sampai saya keringetan, nggak bisa lari-lari. Oh, ternyata kaki saya terjebak selimut. Ya, saya bolak-balik sana-sini, selimutnya ngelibet. Jadi hasilnya adalah saya mau lari, nggak bisa. Itu adalah tubuh terganggu. Kemudian yang ketiga adalah keinginan yang belum tercapai. Karena kita ikut acara ini, maka malam ini saya mau nonton film seri, nggak bisa ya di channel yang mungkin saya sukai, mungkin televisi kabel yang saya sukai. Jadi, waduh, saya nggak bisa nonton nih gara-gara acaranya bantu tamu nih. Nah, akhirnya nanti malam kita ngimpi tokoh-tokoh film itu. Ya, padahal itu sebetulnya karena keinginan yang tidak tercapai. Ya, tadi yang satu melekat, yang ini tidak tercapai. Yang kedua tadi adalah karena kondisi fisik. Kemudian yang keempat, nah mimpi yang disebut sebagai kiriman dewa. Nah ini mimpi yang bermakna. Aduh, aku tadi malam ngimpi gigiku lepas. Yang lepas yang mana nih? Yang atas tuh yang bawah. Nah, waduh, bakal ada yang sakit nih keluarga. Gitu. Kemudian, wah, aku tadi malam ngimpi ketemu biku tudong. Wah, ngimpi aku. Oh, coba nomor berapa ya? Dibuka. 1001 mimpi. Wah, ini ada nomornya. Nah, akhirnya ditembak. Kena sungguhan. Wah, kemudian dari mana ya mimpi ada gigi lepas, kemudian ada ngimpi biku kok jadi ada hubungannya sama nomor dan sebagainya. Nah, ini tidak dikatakan ini mimpi yang utusan dewa. Nah, jadi itu yang kadang-kadang ada hubungannya dengan karma lampau. Karena ini sebetulnya maksudnya adalah mimpi yang bermakna. Jadi mimpi Anda yang banyak sekali, yang Anda sering mimpikan semalam, 2 malam, sampai bermalam-malam itu, sebetulnya hanya 1/4 kemungkinan, 25% yang kemungkinan memiliki makna. Nah, makna ini bermacam-macam. Kalau gigi patah ya mungkin ada yang keluarga sakit dan mungkin semacam itu bisa terjadi. Kemudian kalau perempuan wanita yang masih single biasanya ngimpi ketemu ular, itu paling senang sekali. Aduh, aku tadi malam ngimpi digigit ular. Wes, ular besar atau ular kecil? Kecil, waduh, kalau kecil yang ketemu bukan bos, remaja itu. Oh enggak, agak besar. Ah, kalau besar itu sudah pekerja. Tapi kalau belum terlalu besar, belum bos. Oh ya besar sekali sih. Kayaknya ular anaconda mungkin itu. Wah, ini ketemu bos ini kamu. Nah, itu sungguhan ketemu. Nah, itu mimpi yang tentang ular. Dan ini mimpi yang bermakna. Ini memang ada. Nah, ini salah satunya adalah mimpi tentang kehidupan sebelumnya.
Bagaimana kita tahu? Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat yang agak kuno, kemudian kita ngomong, saya kok rasanya pernah ke sini ya? Padahal ini baru pertama kali nih saya ke sini, kok saya pernah ke sini ya? Dari mana itu? Sebetulnya, kemudian kita ngomong, ini, jalanan ini, kan nanti mesti menuju ke sana, jalannya mesti menuju, padahal itu baru pertama kali ke situ. Dari mana ini dasarnya? Dari mimpi. Jadi kita mungkin nggak ingat mimpinya, tapi pada waktu kita ketemu itu, langsung, kok saya rasanya pernah tahu ya tempat ini. Nah, ini mungkin ada beberapa teman atau Anda yang pernah mengalami seperti itu. Anda berkunjung ke tempat yang belum pernah Anda tahu sama sekali, kota yang belum pernah Anda tahu sama sekali, tapi Anda bisa mengatakan, kok aku tahu ya, jalan ini pasti menuju ke itu. Ini ada perempatan, nanti kalau kita belok kanan akan ketemu, sungguhan. Dari mana Anda tahu? Dari mimpi. Mimpi yang apa? Mimpi kehidupan lampau. Kenapa? Kalau tempat itu lebih tua dari usia Anda, maka Anda mungkin dulu pernah ke situ. Tapi kalau tempat itu lebih muda dari Anda, maka ada kemungkinan Anda memimpikan masa yang akan datang. Ya, itu sudah beberapa juga saya ketemu beberapa orang yang mengatakan, Bante, saya itu sudah pernah ngimpi tempat ini loh Bante dari SMP. Loh, waktu SMP tempat ini belum ada, belum dibangun seperti ini. Ya, tapi saya tahu ini bentuknya garisnya seperti ini, polanya lantainya seperti ini. Itu saya SMP sudah sering mimpi ini. Tapi SMP belum dibangun. Nah, itu berarti dia mimpi yang akan datang. Jadi mimpi yang bermakna di 25%, itu bisa masa lampau, bisa yang akan datang. Jadi, kalau Anda bermimpi, yang mana nanti? Apakah hanya yang 3 sampah ini, atau yang bermakna? Silahkan habis ini istirahat untuk besok ingat-ingat mimpinya yang mana. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Dhamma di sepanjang zaman, semoga memberikan semangat Anda untuk mempelajari dan melaksanakan Dhamma, sehingga membuahkan kebahagiaan untuk Anda, keluarga Anda, maupun lingkungan Anda, juga semua makhluk. Terima kasih atas kesempatannya kepada Garda Dharma Indonesia yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Yuliana yang sudah luar biasa juga menjadi moderator di tempat ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Minta maaf kalau belum selesai menjawab, karena kalau menjawab semua tentu sampai berhari-hari. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yuliana yang sudah luar biasa. Terima kasih Pak Fendi yang juga luar biasa, ketua kita.